Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kelas 11, materi logika matematika. Kemarin sudah sampai negasi atau ingkaran atau lawan ya. Sekarang kita ke converse, inverse dan kontraposisi ya. Bisa kalian buka catatan kalian, rangkuman kalian kemarin. Ya, kita mulai converse ya. Ingat jika soalnya jika P ya pasti soalnya itu tentang jika P maka Q ya. Nah, jika P maka Q, jadi soalnya pasti konjungsi, implikasi ya. Nah, nanti converse-nya apa? Nah, nanti converse-nya pasti Q-nya itu menjadi depan, P-nya yang depan menjadi di belakang. Itu converse. Jadi converse cuma di balik letaknya. Kemudian inverse. Kalian lihat P-nya tetap di depan, tapi P-nya menjadi lawan ya. Kemudian Q-nya sama di belakang, tetapi lawan. Oke, kemudian kontraposisi. Kontraposisi itu berarti gabungan dari converse dan inverse ya. Kontraposisi itu berarti Q yang awalnya soalnya di belakang menjadi di depan tapi menjadi lawan, dan P di depan ya, kalau di soal itu di depan. Jawabannya nanti kontraposisi berarti di belakang dan lawannya. Ya, kita langsung saja ke contoh. Kita scroll ke bawah. Ya, nanti B itu kemarin ya, B itu P misalnya benar berarti lawan P itu S salah. Atau sebaliknya, kalau kalimat P itu salah berarti lawannya kalimat P itu benar ya. Nah, kita langsung ke kalimat ya, contoh kalimat. Nah, ini Oke, ini ya contoh ya. Yang pertama, jika soalnya gini ya, jika x kuadrat sama dengan 81 maka x sama dengan 9. Maka converse-nya apa, inverse-nya apa, dan kontraposisinya apa. Nah, berarti ya ingat ini yang depan itu P ya, jika maka berarti implikasi. Q sama dengan 9 itu X ya, X sama dengan 9 itu kalimat belakang berarti Q ya, soalnya pasti berupa implikasi jika P maka Q. Nah, sekarang jawabannya converse-nya itu apa? Nah, ingat converse itu hanya dibalik ya, converse dibalik. Q ya yang di belakang menjadi di depan. Jika maka tetap ya, jika maka itu semuanya tetap. Jawabannya pasti jika maka semua. Converse, inverse, kontraposisi ini sih. Jika, maka ya. Cuma letaknya nanti yang beda. Ada yang sama juga. Oke, ini kalimat, kalau converse ya, itu kalimat belakang X sama dengan 9 menjadi di depan. Nih. Oke ya. Terus kalimat yang di depan kuadrat sama dengan 81 menjadi di belakang, itu converse ya. Kemudian inverse itu letaknya sama ya, depan tetap di depan tetapi lawannya berarti sama dengan menjadi tidak sama dengan. Ini inverse ya, belakang X sama dengan 9 sama posisinya di belakang, cuma lawan ya, menjadi lawannya berarti sama dengan menjadi tidak sama dengan, seperti itu ya. Jadi ini yang atas tadi harus dipahami betul-betul ya, yang atas tadi ini harus paham ini ya. Ini kuncinya, ini di sini, kuncinya di sini ini ya. Converse dibalik tok, inverse letaknya sama tetapi depan menjadi lawan, belakang menjadi lawan. Kontraposisi gabungan converse dan inverse ya, ya dibalik ya menjadi lawan, seperti itu. Oke, kita kembali ke contoh. Oke, di sini suatu kalimat ya, contoh kedua.
Nah, implikasi ya, ingat kalimat depan berarti P, kalimat belakang itu berarti Q ya. Ingat itu basic dasarnya ya. Soalnya pasti jika maka, jawabannya ya juga pasti jika maka. Converse, ingat converse hanya dibalik, belakang menjadi depan, depan menjadi belakang. Kalimat depan, suatu bilangan habis dibagi dua menjadi di belakang. Nah, kalimatnya tidak persis, tidak apa-apa ya. Yang penting intinya sama ya. Kemudian kalimat belakang ya, converse berarti menjadi di depan. Bilangan itu genap menjadi di depan. Nah, ya, dan jawabannya pasti implikasi jika maka. Gitu ya. Inverse itu posisi sama ya. P kalimat di depan tetap di depan. Ya. Bilangan habis dibagi dua ya sama. Bilangan habis dibagi dua, tetapi lawannya ingat inverse itu lawannya. Berarti bilangan itu habis dibagi dua menjadi bilangan itu tidak habis dibagi dua. Terus kalimat belakang, bilangan itu genap. Sama tetap di belakang. Bilangan itu genap, tetapi lawannya berarti bilangan itu bukan genap. Ya. Kemudian yang terakhir kontraposisi ya dibalik ya lawannya. Bilangan itu genap, rubah menjadi depan, menjadi bilangan bukan genap. Bilangan habis dibagi dua ya, dipindah ke belakang menjadi bilangan tidak habis dibagi dua. Itu kontraposisi. Seperti itu implikasi tentang converse, inverse dan kontraposisi ya. Nah, untuk selanjutnya ya ini tentang kesimpulan ya, sekalian saja kesimpulan. Saya pakai cara cepat saja ya. Jadi tentang kesimpulan ini modus, ponen, tolen, dan silogisme ya. Cara mencari kesimpulan dengan ponen, tolen, silogisme ya, tetapi kalian tidak usah menghafal itu, kalian pakai cara cepat punya saya saja ya. Langsung ke soal. Jika hari ini hujan maka saya membawa payung. Hari ini hujan. Cara cepatnya konklusi itu kesimpulan ya, konklusi itu kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Coret yang kalimatnya sama. Jadi hari ini hujan, coret. Hari ini hujan, coret. Sama kan kalimatnya. Berarti kesimpulannya ya ini yang tidak dicoret. Saya membawa payung. Ini tuh. Kemudian contoh kedua, ikan hidup di air. Jika ikan hidup di air maka ikan bernapas dengan insang. Yang sama dicoret. Ikan hidup di air ya, itu kan sama. Nah, ini sisanya ini itulah kesimpulannya. Ikan bernapas dengan insang. Sangat mudah kan? Nah, kita menuju ke modus tolen ya, tapi dengan cara yang sama. Kira-kira bisa enggak? Oke, ini di sini ya, ini modus tolen ya. Sebenarnya pakai modus tolen, tapi kita pakai cara mudah. Jika saya sakit, maka saya pergi ke dokter. Saya tidak pergi ke dokter. Kalimat yang sama dicoret. Saya pergi ke dokter. Saya pergi ke dokter. Ingat ini tidaknya jangan dicoret. Berarti kesimpulannya ya ini yang tidak dicoret. Ya, saya sakit. Ya, saya sakit sama tidak. Oh ya, kesimpulannya ya saya tidak sakit, dia digabung kalimatnya. Nah, kemudian ini Yudhistira anak yang rajin, maka Yudhistira naik kelas. Yang sama dicoret. Yudhistira naik kelas, Yudhistira naik kelas. Ingat tidaknya jangan dicoret ya. Nah, yang tidak dicoret silahkan digabung ya. Nah, Yudhistira anak yang rajin sama tidak, berarti digabung. Jadi Yudhistira anak yang tidak rajin. Nah, itu cara kesimpulan. Menarik kesimpulan dengan yang harusnya dengan beberapa cara, tapi ini dengan satu cara. Oke, kita ke silogisme kayak apa? Bisa enggak pakai cara cepat, cara mudah itu? Sama ya, yang kalimatnya sama dicoret. Yudhistira pergi ke fotokopi atau Krishna
pergi fotokopi. Krishna tidak pergi fotokopi, yang sama dicoret. Krishna pergi fotokopi, Krishna pergi fotokopi, ya, tidaknya jangan dicoret, ya, ini gabung dengan yang tidak dicoret, yang atas. Nah, berarti gabung ya, Yudhistira pergi fotokopi, sama tidak. Berarti kalau digabung Yudhistira, oh sorry, ini salah ya, ini harusnya Yudhistira tidak pergi fotokopi, ya, harusnya ini tidak pergi fotokopi, ya. Coba aja yang bawah. Ya, yang bawah juga sama ya, ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan di sini. Di sini Yudhistira anak yang rajin, dicoret. Yudhistira anak yang rajin. Nah, ini harusnya tidak sama Yudhistira anak yang kaya itu disambung, berarti Yudhistira bukan anak yang kaya, atau Yudhistira anak yang tidak kaya, harusnya ini anak yang tidak kaya harusnya. Ya, itu ada kesalahan cetak ya, kesalahan ketik, harusnya seperti itu. Oke. Nah, ini modelnya agak sedikit berbeda. Jika saya rajin maka saya naik kelas, yang sama-sama dicoret, Nah, perhatikan. Nah, kalau kalimat atas jika maka, kalimat bawah jika maka, nanti kesimpulannya jika maka ya. Ini kan jika maka, bawahnya juga jika maka, berarti kesimpulannya jika maka ya. Cuma ini yang tidak dicoret, gabung ya sama dengan tadi ya. Nah, berarti kesimpulannya jika saya rajin maka saya dibelikan sepeda motor. Ini sih, ini juga yang sama dicoret. Yudhistira tidak makan, maka kesimpulannya yang tidak dicoret ini. Ya, maka kesimpulannya jika Yudhistira lelah maka sakit mah Yudhistira kambuh ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga jika Yudhistira lelah maka Yudhistira sakit mah ya, intinya sama lah ya. Seperti itu ya. Untuk ini berarti sudah selesai ya untuk bab logika matematika. Besok ke bab baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.